Oke, kita lanjut lagi ke materi creep atau dikatakan ngulur ya di sini ya. Jadi di creep ini sebenarnya adalah sebuah keadaan deformasi ya, di mana adanya suhu tinggi dan juga adanya tekanan mekanik di sini ya, mengakibatkan dia mulur. Kalau kita bilang apa ya? Nambah ya mulur itu ya. Nah, deformasi material ini dia bergantung waktu dan permanen ya ketika benda tersebut dikenakan beban atau tegangan konstan. Nah, sehingga mulur ini merupakan ya pasti sebuah fenomena yang tidak diinginkan ya dan menjadi faktor pembatas ketika kita mau apa ya menghitung save life ya atau masa pakai satu bagian. Kalau kita bilang elongasi mungkin ya bisa ke arah sana, cuman kalau elongasi itu kan ditarik saja, kalau ini ada suhu tinggi sama tekanan mekanik. Nah, di creep ini yang kita bahas adalah generalized creep behavior, stress and temperature effect, sama data ekstrapolasi. Kita lihat dulu ya, saya lupa kayaknya data ekstrapolasi tidak dijelaskan di sana. Oke. Nah, di sini ada perilaku mulur yang umum ya kita katakan di sini. Yang tadi udah jelas ada suhu tinggi sama tekanan mekanik statis. Yang mana di sini ya ujung mulur itu umumnya ya dia akan kayak bahasanya kok menundukkan ya di sini ya. Jadi ketika dia dikenai beban atau tekanan konstan, di sini dia akan mempertahankan suhu konstan deformasinya, di mana sini akan diplot terhadap suhu yang berlalu. Nah, sebagian besar pengujian jenis bebannya itu di sini konstan ya. Kalau yang tadi itu bisa bebannya diubah-ubah ya, karena dia ada yang stabil dan tidak stabil di sini. Nah, ini untuk menunjukkan sifat rekayasanya atau kita kalau kita bilang apa sih kalau kita tambahkan material, komposit dan hal-hal yang lainnya untuk melihat ke arah pengujian tersebut. Nah, ini untuk memberikan pemahaman bagaimana mekanisme lulur itu terjadi. Nah, di sini dari gambar 9.35, di sini ada tipikal dari creep ya. Dari di sini ada deformasi instan dulu, lalu primary, secondary, tertiary, sampai akhirnya dia pecah atau masa pakainya sudah tidak bisa lagi kalau kita bilang di dalam sebuah material. Nah, ini dilihat dari kurva ini adalah posisi Y-nya adalah tegangannya di sini ya, regangan mulur di sini, yang satunya terhadap waktu. Tentu di sini dilihat adanya posisi yang kita ingat bahwa di sini diberikan beban yang konstan dan suhu yang konstan di sini. Ya, dan ternyata laju mulur yang minimum itu berada di daerah secondary, di daerah 2 ya. Sedangkan yang daerah sini itu adalah lifetime-nya ya. Dan sehingga kalau di sini adalah TR itu waktu total dia pecah. Sehingga di sini posisi yang ini adalah maksimal ya. Oke, gambar 93.5 ini perilaku mulur beban yang konstan dan suhu yang konstan juga di sini ya. Ada deformasi sesaat di posisi yang pertama. Nah, di mulur yang primer itu ada laju creepnya dia menurun. Ya, laju mulurnya ini kan sebenarnya ini ya ada klik ya dikatakan mulur waktunya itu menurun dikatakan seperti itu. Nah, di sini mengindikasikan bahwa material itu mengalami peningkatan ketahanan mulur ya, pengerasan regangan. Sehingga adanya deformasi menjadi lebih sulit karena material mengalami regangan. Lalu posisi yang kedua adalah creep secondary. Di sini ada creep kondisi tunak yang posisinya adalah steady state. Ya, di sini tahap creepnya jauh lebih lama ya. Dan sampai di situ dijelaskan adanya kesetimbangan di sana, pengerasan dari regangan, recovery, sehingga dia menjadi lunak dan mempertahankan kemampuannya untuk mengalami deformasi. Lalu di situ juga adanya, dilihat di sini kan menjadi luas ya kalau di daerah sini ya, menjadi luas daerah penampang untuk peningkatan laju regangan. Itu ketika kita sudah masuk ke tertiary atau tersier di sini ya. Nah, ini bisa dikatakan ada percepatan laju dan kegagalan limit. Ya, karena ini kalau dilihat turun-turun, iya, terlalu ini ya, terlalu curam turun yang ini ya. Sehingga
Di situ mungkin ya akan ada terjadi pemisahan batas butir, pembentukan retak internal dan kawan-kawan, atau dikatakan terjadinya deformasi di berbagai titik. Dan akhirnya karena berbagai titik itu terjadi deformasi, itu luas penampangnya menurun ya, efektivitas dari luas penampangnya menurun di sini. Sehingga akhirnya dia mencapai ke titik yang klimaks kalau kita katakan di sini ya, yaitu pecah. Nah, di sini yang diharapkan dengan melihat fenomena seperti ini, seorang insinyur itu mampu melihat karakteristik mulurnya, ya. Ini kok pada rangkak-rangkak sih ya, mulur ya sebenarnya ya. Oke, karena kita ingin melihat sebenarnya pada beban konstan dan suhu konstan waktu, masa pakai bahan tersebut tuh sampai kapan. Kita lanjut di bawahnya, dia adalah efek tegangan dan suhu, stres ya, sama beban maksudnya di sini ya. Jadi ada kita bahas di sini suhu maupun tingkat tegangan ini di gambar 9.36 ya. Posisinya di sini dia mau lihat yang jauh di bawah 0,4 TM ya. Oke, kita lanjut bahwa dia suhu jauh di bawah 0,4 TM. Nah, setelah deformasi di sini, ya ragangan hampir tidak bergantung pada waktu. Nah, dengan melihat di sini adanya tegangan atau suhu, karakteristik mulur itu harus diperhatikan bahwa di sini ada regangan sesaat yang tadi di sini ya, regangan sesaat itu. Oke, bentar ya, kita cari gambarnya biar nggak naik turun ya. Ya, regangan sesaat di sini ya. Lalu dia mulai laju mulurnya pada kondisi steady state, dia mulai meningkat sampai akhirnya masa mulurnya itu berkurang di sini. Ya, ini sebenarnya bahasan ini tuh ya bagian dari sini ya. Lalu di sini mulai ada hubungan empiris ya, di mana ada laju mulur pada kondisi steady state dan juga di sini fungsi tegangan dan suhu dinyatakan. Jadi ada laju mulur di sini dengan E ya, atau epsilon, bukan ya, di sini ya. Laju mulur kondisi steady state, di sini tegangan, lalu ada konstanta material. Lalu di bawahnya ada gambar ya di sini ya dari persamaan ini. Ini mau nunjukin tentang kebergantungan dari regangan mulur laju penurunan terhadap beban ya. Dimana di sini posisinya logaritmik ya, seharusnya di sini, tapi terlihat mah bukan logaritmik ya, kayak garis lurus ya di sini. Untuk paduan karbon nikel, paduan rendah ya, paduan ini kan yang posisinya di sini komposisinya rendah ya, pada 3 suhu. Nah, di sini ya satu plot ini posisinya ya linear ya. Kenapa di sini logaritmik ya? Oh, sorry, maksudnya ini di sini dia menggambarkan dari gambar yang di atas itu logaritmik ya. Kalau yang di sini memang hasil dia adalah linear ya. Nah, di sini ada beberapa panduan dan tegangannya itu relate, bahkan ada juga yang non linear di sini. Ini ya. Hanya sampai di sini saja, ini sini ya sudah gitu ya. Oke, lalu lanjut lagi di gambar 938 ini ya, posisinya sama kayak tadi. Ini low carbon suhu kok. Ini apa bedanya ya? Oh, ini yang bawah. Oh, bedanya di bawah, bawah sama atas ya, sebentar. Bedanya itu ya, bedanya itu adalah kalau yang ini dia untuk melihat masa pakai ya, masa pakai benda. Kalau yang ini laju dari si mulur yang kondisi steady state. Ya, bagian yang bawahnya sini. Kondisi sama di sini, sama-sama sebuah low carbon nickel alloy panduan ya pada 3 suhu di sini, sehingga pada posisi di sini kalau kita tunjukkan ketika bebannya kita paling maksimal di warna merah ya 427, itu pecahnya ada di 10 pangkat 2 lah
ya, berarti 100-an jam lah kita bilang masa pakainya. Kalau yang di sini enaknya kalau ada gambar ininya ya, satu lagi ya. Kalau yang ini dia lajunya ya. Jadi kalau yang si merah ini kan karena mudah patah, pada suhu tersebut dia sudah pecah ya. Jadi dia ada di posisi yang paling atas seperti itu. Ya. Dan ternyata suhu yang rendah itu bisa mengakibatkan laju ini seper hour ya. Kalau yang ini kalau seper hour berarti dia lebih kecil. Nah, kalau yang di sini kebalikannya ya, karena ini kan 1 per jam. Kalau yang ini dia jam ya. Berarti dengan beban yang besar dengan suhu yang rendah itu lifetime dia rendah. Ya. Sedangkan dengan beban yang rendah dengan suhu yang tinggi itu masa pakainya jadi lebih lama atau waktu mulurnya lebih lama ya kita katakan. Jadi ini untuk bahan alloy karbon nikel, beda lagi mungkin dengan hasil yang lain. Lalu di sini juga ada akhirnya menunjukkan pengaruh suhu ya. Pengaruh suhu di sini bahwa ada persamaan yang dari dari gambar 9.38 ya. Akhirnya di sini kita mau lihat peran suhu di situ dan akhirnya menggunakan persamaan 9.21. Yang sebelumnya mungkin lebih sederhana tadi bentuknya ini dia. Ya, di sini ada eksponensialnya. Nah, ketika suhu di sini dimasukkan ada K2 sama QC ya. Di sini adalah energi aktivasi untuk mulur. Dan perilaku mulur sini melibatkan difusi kekosongan ternyata. Yang sebenarnya bahasan ini baru dikeluarkan. Sebelum-sebelumnya tidak ada membahas tentang kekosongan, bahkan ada atom pengotor ya kita katakan di sini. Ada atom pengotor sehingga di sini melibatkan difusi kekosongan yang diinduksi stres. Difusi batas butir, gerakan dislokasi dan geser batas butir. Nah, di sini juga ya ada lagi korelasi ya antara energi aktivasi untuk mulur ya dan energi aktivasi untuk QD. Di sini bedanya kalau sini C ya, ini buat dia untuk mulur ya, yang creep ya ini ya. Nanti bedanya kalau yang dia difusi bentuknya sini hanyalah QD saja. Oke. Nah, di data creep yang kita punya dari data-data yang dari kurva ini sebenarnya itu bisa dipelajari bahwa ini ada pengaruh dari regangan dan suhu ya. Nah, sehingga dari regangan suhu ini menghasilkan mekanisme deformasi. Nah, beberapa mekanisme tersebut ada 3 parameter. Kalau sebelumnya itu hanya suhu sama tingkat tegangan. Ternyata akhirnya dia tambahkan satu lagi yaitu laju regangan mulur. Ya, ini karena di bahasan pertama di creep itu hanya 2 yang mempengaruhi creep atau mulur ya, nanti ya. Creep. Nah, di sini suhu dan tekanan mekanik ya, beban kalau kita bilang. Nah, makanya dikatakan sini. Oke. Selanjutnya 9.17 ini data ekstrapolasi ini tidak dijelaskan karena menggunakan persamaan sederhana sebenarnya di sini ya. Karena yang lebih penting itu sebenarnya data ini ya yang kita dapatkan. Dan setiap material berbeda, apalagi dia panduannya low, middle atau yang kita katakan high di sana. Ya. Materinya sampai di sini ya, untuk yang lain-lain bisa dipelajari secara pribadi karena dia akan memajorkan ke logam, keramik ya, bahkan juga polikristalin dan lain-lainnya. Nah, minggu depan adalah UTS, silakan siapkan diri Anda. Nanti setelah UTS kita lanjut ke materi diagram fase. Ya, diagram fase dari sini. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih telah hadir di perkuliahan saya di materi koreksi untuk materi failure atau kegagalan. Sampai jumpa lagi di channel Desius selanjutnya. Bye-bye.